إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara mengqashar salat. Mengqashar salat termasuk keringanan yang diberikan Allah untuk syariat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza darabtum fil ard falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru." Yang artinya, apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidak mengapa kamu mengqashar salatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Quran Surat An-Nisa ayat 101. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai sedekah dari Allah untuk para hambanya. Dalam hadis dari Ya'la bin Umayyah, bahwa beliau pernah bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang firman Allah di surat An-Nisa ayat 101 di atas, di mana Allah membolehkan untuk mengqashar salat disebabkan ancaman serangan orang kafir. Ya'la bin Umayyah mengatakan, "Bukankah sekarang masyarakat muslim sudah aman?" Jawab Umar radhiyallahu anhu, "Saya pernah memiliki keheranan sebagaimana keherananmu." Lalu aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Kemudian beliau menjawab, "Shadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum, faqabalu shadaqatah." Yang artinya, qashar salat adalah sedekah dari Allah untuk kalian. Karena itu, terimalah sedekah itu. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Qashar secara bahasa artinya memendekkan. Qashar salat artinya memendekkan salat dalam arti menjadikan salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Karena itulah, qashar salat hanya berlaku untuk salat rubaiyah atau salat 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, dan isya. Sementara salat maghrib dan subuh tidak bisa diqashar. Beda jamak dengan qashar. Pada video sebelumnya tentang aturan jamak salat, telah kita bahas sebab disyariatkannya jamak salat, bahwa jamak dilakukan karena alasan uzur apapun yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk salat tepat pada waktunya. Dan itu berlaku baik bagi musafir maupun bagi mukim. Berbeda dengan qashar salat. Syariat mengqashar salat hanya berlaku bagi musafir. Sementara orang yang mukim tidak boleh melakukan qashar salat. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "As-salatu awwalu ma furidat rak'atain, fa uqirrat salatus safar, wa utimmat salatul hadar." Yang artinya, ketika pertama kali salat diwajibkan, dikerjakan 2 rakaat. Lalu ditetapkan sebagai salat safar, sementara salat bagi mukim digenapkan 4 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterangan yang lain disampaikan oleh Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Salatul jumu'ati raka'atan, wa salatul fitri raka'atan, wa salatul adha raka'atan, wa salatul safari raka'atan, tamamun ghairu qasrin ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Yang artinya, salat Jumat 2 rakaat, salat Idul Fitri 2 rakaat, salat Idul Adha 2 rakaat, salat ketika safar juga 2 rakaat, dan semua itu sudah lengkap tidak diqashar, berdasarkan lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan Al-Albani. Sebagian ulama menegaskan bahwa ulama sepakat bagi musafir disyariatkan untuk mengqashar salat. Ibnul Mundhir mengatakan, ulama sepakat bahwa orang yang melakukan safar, dia boleh melakukan qashar salat baik safar haji, jihad, atau umrah. Dia boleh mengqashar salat duhur, asar, dan isya. Masing-masing dikerjakan 2 rakaat. Al-Ijma' Ibnul Mundhir. Kata kunci untuk membedakan jamak dengan qashar bahwa jamak itu identik dengan butuh, sedangkan qashar identik dengan safar. Karena itu, mungkin saja jamak dengan qashar digabung,
terutama berlaku bagi musafir sair yang membutuhkan jamak, sehingga dia bisa melakukan sholat zuhur dan asar dengan cara jamak qashar. Hukum qashar sholat bagi musafir. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengqashar sholat bagi musafir. Pendapat pertama, jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali mengatakan bahwa qashar sholat bagi musafir hukumnya anjuran dan tidak wajib. Hanya saja, menurut Malikiyah, qashar sholat bagi musafir hukumnya sunnah muakkad, yaitu sangat ditekankan. Sementara Syafi'iyah dan Hambali menyebutkan bahwa qashar lebih afdal meskipun boleh tidak qashar. Al-Muhadzab. Pendapat kedua, mengqashar sholat bagi musafir hukumnya wajib, dan tidak ada pilihan bagi musafir selain qashar. Ini merupakan pendapat Hanafiyah. Pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa qashar sholat bagi musafir hukumnya sunnah muakkad, dan makruh bagi musafir yang tidak qashar. Di antara dalilnya adalah praktek Aisyah radhiyallahu anha dan Utsman radhiyallahu anhu, bahwa kedua sahabat ini pernah tidak mengqashar salat saat safar. Andai qashar salat bagi musafir hukumnya wajib, tentu mereka tidak akan meninggalkan qashar saat safar. Abdurrahman bin Yazid menceritakan, "Shalla bina Utsman bimina 4 raka'at, faqila dzalika li Abdullah bin Mas'ud, fastarja'a thumma qala, صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ثم صليت مع أبي بكر بمنى ركعتين وصليت مع عمر بمنى ركعتين." Yang artinya, Utsman pernah mengimami kami ketika di Mina dan beliau mengerjakan 4 rakaat. Lalu ini disampaikan kepada Ibnu Mas'ud. Spontan beliau mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, "Aku pernah sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mina dan beliau qashar 2 rakaat. Kemudian aku pernah sholat di belakang Abu Bakar saat di Mina dan beliau qashar 2 rakaat. Dan aku juga pernah sholat di belakang Umar saat di Mina dan beliau qashar 2 rakaat." Hadis riwayat Muslim. Urwah bin Zubair meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa sholat musafir adalah diqashar. Namun suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah tidak mengqashar sholat. Lalu Az-Zuhri pernah bertanya kepada Urwah, "Ma balu Aisyatu tatim?" Qal, "Ta'awwalat ma ta'awwala Utsman." Yang artinya, mengapa Aisyah tidak qashar? Jawab Urwah, beliau berijtihad sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman. Hadis riwayat Bukhari. Aturan qashar salat. Ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan. 1. Mengqashar salat hanya berlaku untuk salat rubaiyah, yaitu 4 rakaat. Sementara salat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. 2. Syariat mengqashar salat hanya berlaku bagi musafir. Sementara orang yang mukim tidak boleh melakukan qashar salat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar, falam yazid ala rak'atain hatta qabadahu Allah." Yang artinya, saya sering menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan, dan beliau melaksanakan salat tidak lebih dari 2 rakaat sampai Allah wafatkan beliau. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Jika musafir menjadi makmum bagi orang yang mukim, maka musafir tidak boleh melakukan qashar salat, sehingga dia salat sebagaimana salatnya orang yang mukim. Musa bin Salamah pernah menceritakan pengalamannya bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. "Kami pernah bersama Ibnu Abbas di Mekah. Lalu saya sampaikan, jika kami salat bersama Anda, kami salat 4 rakaat. Namun jika kami kembali ke tempat singgah kami, maka kami salat 2 rakaat." Mendengar pernyataan Musa bin Salamah, Ibnu Abbas mengatakan,
Itulah ajaran Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syuaib Al-Arnaut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika itu menetap di Mekah, sehingga beliau mukim di Mekah. Sementara Musa bin Salamah hanyalah musafir yang singgah di kota Mekah. Ketika Musa bin Salamah salat menjadi makmum Ibnu Abbas, Musa mengerjakan 4 rakaat. Namun ketika Musa salat di kemah tempat singgahnya, beliau qashar. Dan kata Ibnu Abbas, ini sesuai ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4. Apabila musafir masbuk atau datang telat ketika jamaah bersama orang yang mukim, dan makmum musafir ini hanya mendapat tasyahud akhir bersama imam yang mukim, apakah musafir boleh mengqashar atau harus 4 rakaat? Menurut jumhur ulama, musafir harus sholat 4 rakaat sebagaimana imamnya, meskipun musafir ini hanya mendapatkan sebagian dari sholatnya imam. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, imam ditunjuk untuk diikuti. Karena itu janganlah kalian berbeda dengan imam. Hadis riwayat Bukhari. 5. Apabila musafir sholat di sebuah masjid, lalu dia datang telat dan tidak tahu apakah imamnya qashar atau tidak qashar, apa yang harus dilakukan oleh musafir ini? Dalam kondisi ini, musafir harus menentukan berdasarkan prediksi kuat yang dia lakukan. Misalnya, dengan indikator masjid bandara atau stasiun atau tempat singgah musafir, sehingga dugaan kuat imamnya adalah musafir. 6. Menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambali, musafir boleh mengqashar sholatnya jika dia melakukan safar yang bukan untuk maksiat, karena qashar adalah rukhsah, sehingga tidak berlaku untuk safar maksiat. Tujuh, musafir yang baru berangkat safar tidak dibolehkan qashar sampai dia keluar dari daerahnya. Jika dia masih berada di ujung daerahnya, maka dia belum boleh melakukan qashar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Shallan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil Madinati arba'a wa bidil Hulaifati rak'atain." Yang artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di Madinah 4 rakaat. Dan di Dzul Hulaifah, yaitu Bir Ali, beliau sholat sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jarak antara pusat kota Madinah dengan Dzul Hulaifah sekitar 7,5 km. Dan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Dzul Hulaifah sudah di luar batas kota Madinah. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam.